teman-teman semua, welcome back to my channel, Kayla Deva. Gimana nih teman-teman kabarnya? Liburan akhir tahun ini pada kemana nih teman-teman? Nah, hari ini aku sama keluarga lagi ada di Bali. Yeay. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel, Kayla Deva. Hari ini aku sekeluarga lagi ada masih di Bali. Kita tempatnya lagi berada di Pantai Masti. Jalan dari Pantai Masti. Sekarang kita lagi ada di Pantai Jimbaran. Nah, ini sore teman-teman, jadi kita mau makan sambil lihat sunset di Pantai Jimbaran ini. Kalau misalnya kalian lagi ke Bali, ke Kintamani, wajib banget datang ke toko kopi karena di sini menawarkan view yang indah banget buat sambil ngopi-ngopi. Nah, tapi ada yang spesial nih, karena yang biasanya aku Jakarta Bali 2 jam sekarang jadi 2 hari. Wah, kok bisa ya? Iya dong. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kenapa kita bisa 2 hari ya? Biar aku tahu ya. Jadi, biar Papa kasih tahu ya sama kalian-kalian ya. Di liburan kali ini, kita ke Balinya tidak menggunakan pesawat, tapi kita menggunakan mobil. Yeay, semangat loh. Pasti. Jadi kenapa kita menggunakan mobil? Kita ingin merasakan pengalaman yang berbeda dari liburan-liburan sebelumnya kita ke Bali. Oke, tanggal 23 Desember 2022 jam 5 pagi, setelah kita sholat subuh, akhirnya kita memulai perjalanan kita ke Bali. Oh iya, sebenarnya kita rencana berangkat tanggal 22, cuma karena ada beberapa hal teknis, ban mobil juga minta jajan gitu kan, dan ada beberapa persiapan-persiapan lainnya yang harus kita lengkapi untuk melakukan perjalanan ke Bali. Karena jujur aja, ini perjalanan pertama kita ke Bali dengan menggunakan mobil. Jadi transit pertama kita di road trip ini, kita ke Cirebon dulu, ke rumah yang aku. Kita di situ pamit dulu sama Eyang, mandi, sarapan. Kita nyampe Cirebon sekitaran jam 8. Ya, jadi dari Cirebon, ini kan hari Jumat ya, tepatnya tanggal 23 Desember 2022. Kita berhenti di rest area Brebes untuk Aidil dan Papa sholat Jumat. Aku sama nunggu mobil. Kita transit di beberapa rest area. Rest area yang pertama itu kita mampir di rest area kilometer 429 Ungaran, Semarang. Nah, konon kan katanya di kilometer ini adalah sunset terbaik di perbukitan Semarang ya kan. Nah, akhirnya kita mutusin untuk transit di rest area 429. Sekalian kita sholat asar dan Kayla melakukan jamak takhir gitu kan. Tiba-tiba si mama telepon gitu kan. Kesini deh Pak gitu kan. Ya wes, akhirnya aku kesana nyamperin mamanya Kayla. Kita beli tahu walik Dan tiba-tiba mau beli berapa porsi. Saya bilang, satu porsinya berapa? 50.000. Hah, tahu 50.000, mahal banget gitu kan. Nah, ternyata pas kita lihat si tahunya itu isinya bakso dong gitu kan. Awalnya nih ya, satu porsi itu 50.000 hanya isi 10. At jadi least satunya 5.000. 5.000-an gitu kan. Kok tahu mahal amat ya 5.000? Karena biasanya jujur aja nih ya, jujur kalau kita biasa makan tahu jeletot atau tahu aci gitu kan, paling harganya 1.500 atau 3.000 gitu kan. Kita pikir apakah ini di rest area gitu kan. Tapi ternyata pas digigit mantep banget guys. Enak. Jadi emang dalamnya itu bakso ya, bakso beneran loh guys, bukan bakso aci atau isinya aci gitu ya, kayak kita makan tahu Tegal gitu ya. Tapi ini bener-bener emang bakso atau kayak semacam tahu bakso deh. Dan itu enak banget. Jadi dalamnya tuh empuk baksonya, berasa juga bumbunya, dipaduin sama lapisan tahunya yang crispy. Apalagi anget, wah enak deh. Jadi apalagi itu sore-sore hujan-hujan makan tahu itu, wah enak. Nah, tapi ada sayangnya nih guys. Sayangnya karena sepanjang Semarang sampai dengan Probolinggo kita ditemani oleh hujan, akhirnya kita nggak bisa deh ngelihat sunset yang indah itu di perbukitan rest area Ungaran Semarang. Ya, sayang banget kan Kak. Nah, setelah dari kilometer 429 Ungaran Semarang,
kita berhenti lagi transit di rest area 456 di Salatiga. Nah, ini juga rest area the best nih ya. Bukan menurut kita aja sih, cuma kalau kita lihat dari beberapa review, ini memang salah satu juga rest area yang terbaik. Kenapa? Karena di rest area 4 km 456 ini dia menghubungkan dua rest area yang berseberangan dengan jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan orang ya. Jadi kita tuh bisa ngelihat jalur jalan tol dari atas JPU tersebut gitu ya. Nah, kemudian rest area ini juga dilengkapi oleh banyaknya outlet fashion branded yang mengadakan sale dan juga rumah makan nasional yang terkenal gitu ya. Berasa mall ya, Pak? Mall banget itu sih, dan nyaman gitu ya. Nyaman banget. Aduh, jangan-jangan itu kita nggak lanjut ya kalau di Nah, situ. jadi memang recommended sih kalau kalian ke Bali atau lewat tol Trans Jawa, kalian mampir di kedua rest area tersebut. Oh ya Pak, persiapan apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk perjalanan ini? Kan ini udah 2 tahun ya kita nggak liburan. Jadi apa aja nih yang mau dipersiapkan? Mungkin kan banyak orang yang udah kangen gitu pengen liburan bareng keluarga. Tapi kan 2 tahun kemarin nggak bisa liburan nih. Jadi apa aja yang harus dipersiapkan? Oh iya, jadi gini ya, liburan seneng-seneng itu oke sih, tapi jangan lupakan faktor safety. Nah, jadi sebelum kita melakukan perjalanan jauh, pastikan dulu kendaraan kita. Itu yang pertama ya. Cek oli, ganti olinya. Lihat sudah berapa kilometer penggunaannya. Kemudian cek aki kelistrikannya, remnya gitu ya. Kemudian ban, tekanan ban itu jangan lupa. Dan kemarin memang kita mobilnya sempat minta jajan ya. Jadi kita beli ban baru kemarin. Untungnya cuma hanya satu aja yang ban yang minta jajan. Kemudian wiper. Nah, ini penting teman-teman, wiper. Jadi sepanjang perjalanan kita dari Semarang sampai dengan Probolinggo itu hujan. Dan padat. Hujan terus padat. Karena memang kita berangkat di tanggal 23, sudah mau akhir tahun gitu ya. Sudah mau akhir tahun. Dan ini kan Trans Jawa ya, orang ada yang liburan ke Jogja mungkin, ke Solo gitu kan, destinasi-destinasi yang yang banyak dikunjungi oleh masyarakat gitu kan. Maka kita benar-benar harus memperhatikan kondisi kendaraan. Dan untuk mobil sendiri kita memang posisikan di baris kedua itu khusus untuk Kayla. Dan di baris ketiga mobil kita itu joknya kita copot. Supaya apa? Supaya kita bisa taruh kasur lipat. Jadi kita bawa satu kasur lipat untuk Aidil, adanya Kayla. Iya. Gitu. Jadi yang aku bilang kemarin, tempat Aidil itu istimewa banget teman-teman. Bukan sekedar bed cover doang, tapi ada kasurnya juga. Jadi tempatnya Aidil itu nggak ada kursinya. Otomatis kan tempatnya luas kan ya. Habis itu ditaruh kasurnya itu tuh dilipat, jadi dia tuh 2 gitu ya. Iya. Nanti kalian juga bisa lihat link pembeliannya untuk kasur lipatnya. Jadi memang kasur lipat itu panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Cuma kita lipat menjadi 2 bagian gitu ya. Habis itu dilapisin sama bed cover yang tebel. Wah, enak banget, nyaman banget. Nyaman. Apalagi mama, barang bawaannya banyak banget. Ini mau dibawa, itu mau dibawa. Wah, gimana tuh? Oh iya, jelas. Bawa setrikaan. Setrikaan. Apa lagi ya? Aduh. Untung kompor gak dibawa. Untung kompor gak dibawa, guys. Coba kalau dibawa. Soalnya gini ya, kadang-kadang ngomongin kayak suka nggak bisa bedain sih ya. Kapan mau nginep di hotel, kapan kita mau camping. Banyak banget bawaannya, guys. Sampai kadang-kadang nggak habis pikir deh pokoknya. Akhirnya kita memutuskan untuk beli plastik yang bisa divakum. Nah, nanti kita kasih cuplikannya ya, bagaimana proses kita mempacking pakaian supaya kelihatan lebih ringkas di perjalanan, sehingga tidak terlalu makan space. Karena jujur aja nggak mungkin kalau kita bawa koper, nggak mungkin banget. Ini perjalanan kita itu 1 minggu Kak. Ya, lumayan lama ya, lumayan lama. Jadi, apalagi jauh, jarak jauh gitu kan, gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kita bawa koper. Bisa aja sih bawa koper, cuma kan anak-anak lebih nggak nyaman gitu loh. Ya, jadi teman-teman, by the way aja nih ya, kita nggak bawa koper. Jadi bepergian sejauh ini ke Bali kita tanpa koper loh teman-teman. Nah, makanya kita divakum. Jadi yang bajunya sebanyak menggunung itu divakum, akhirnya lebih ringkas dan lebih kecil. Bantal. Ada suka, ini bajunya semuanya di vest.
Ini baju, semuanya dipres. Jaket digantung. Dan efeknya apa? Sepanjang perjalanan, Kayla dan Aidil tidur guys. Kayla di baris kedua, Aidil di baris belakang dengan kasur lipat. Iya, itu jadi tempatnya bener-bener luas banget. Oh, kita iya. nggak bawa koper, tapi Satu kita lagi, bawa guys. itu. Satu lagi guys, ini guys. Cemilan guys. Wah, itu tuh penting yang banget. paling penting banget. Jadi cemilan itu tuh mesti banyak karena Iya. akan setiap jam tuh pasti lapar gitu kan. Kita Betul. pasti bosen, Betul. ngemil, jadi Air cemilan harus banyak. mineral, kopi, susu, buah, cemilan. Nah, itu kita bawa semua. Kenapa? Karena sebenarnya sih kita di planning di awal meminimalkan untuk berhenti gitu ya di rest area kecuali ke toilet dan Ke toilet dan sholat. Nah, kita tuh jadi kita nggak bawa koper, kita di vakum, tapi kita tetap bawa tas kecil. Jadi ada tas ransel sama ada tas ada backpack juga sih Ya, yang ada kita backpack bawa, juga kita bawa. supaya kalau misalkan kita mau pergi kemana-mana kan kita juga perlu tas ya untuk kita bisa bawa. Tapi tips ini bukan pasti terbaik atau cocok gitu ya dengan teman-teman ya. Tapi buat kami itu sepertinya cocok gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya kita udah mau nginep di hotel mana, baju-baju yang ada di plastik vakumnya itu kita pilih aja yang kita butuhkan seberapa. Nanti kita masukin ke tas. Jadi nggak mesti plastik vakumnya yang kita bawa semua ke Ya. dalam kamar. Ya maklum lah kita kan soalnya golongan ransel. Nah jadi teman-teman, akhirnya kita sampai di Probolinggo. Sekitar jam berapa, Pak? Sekitar jam hampir setengah 12 malam sih. Nah, ya kita lebih memilih untuk transit di Probolinggo ini kita lebih memilih untuk nginep di homestay karena kita di sini tuh cuma sebentar, sekitar 5 jaman aja. Iya. Jadi kita check in sekitaran jam setengah 12. Setengah 12 malam guys. Jadi kita check in sekitar setengah 12 malam. Jam 5 pagi itu kita udah siap-siap. Udah siap-siap. Jam 6 udah check out. Melipir dulu. Bisa sempat nyuci mobil loh guys di homestay ini. Kenapa? Iya. Karena emang kotor banget guys. Kotor banget kondisi mobil guys. Karena dari Semarang sampai Probolinggo itu hujan. Sepanjang jalan itu terus hujan. Jadi kita kotor pikir banget mobilnya. masa iya kita mau ke Bali mobilnya kotor banget gitu kan. Akhirnya habis sholat subuh jam 5 kita cuci mobil. Setelah itu kita langsung rapihin barang-barang, kita langsung siap-siap buat check out. Check out. Nah, karena ini pagi-pagi banget, kita kan nanti bakal berjam-jam di mobil. Jadi kita usahain untuk beli sarapan dulu biar nanti nggak masuk angin. Jadi kita melipir beli nasi ya, Pak? Sego kucing. Jadi gini, karena kita keluarnya pagi-pagi banget gitu kan, setengah enaman lah ya, setengah enaman, banyak warung-warung belum pada buka. Jadi sepanjang jalan itu yang udah buka itu jualan adalah sego kucing. Sego kucing apa ya, barokah kalau nggak salah. Murah banget, harganya cuma 5.000 guys. Untuk berempat kita beli 5 bungkus. Takut kurang soalnya. Dan ternyata emang enak banget guys. Enak banget ya. Ya, apalagi mama itu bawa abon. Jadi kita makannya sama abon. Wah, enak deh. Kita memang sengaja beli makanan di perjalanan itu karena kita tidak mau berhenti khusus untuk makan. Kenapa? Karena begini, di berita-berita itu kita sudah dapat kabar bahwa penyeberangan di Ketapang Gilimanuk itu sangat-sangat padat, bahkan bisa antri 1,5 jam ya. Udah beli makan nih. Yuk kita lanjut. Jadi perjalanan kita ini masih jauh. Dari Probolinggo ke Pelabuhan Ketapang masih ada sekitar 4 jaman lagi. Jadi masih lumayan jauh lah ya teman-teman. Nah, di perjalanan kita di samping kiri ini kita ngelewatin pembangkit listrik tenaga uap Paiton atau PLTU Paiton. Nah, jadi PLTU Paiton ini adalah pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas terbesar di Indonesia. Kapasitasnya sebesar 815 MW atau megawatt. Wah, besar banget ya teman-teman. Nah, jadi aku juga sempat memvideokan keadaan PLTU Paiton pas malam hari ini. Lihat deh, wah terang benderang banget ya, meriah banget kalau misalnya malam, lampunya nyala semua. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita udah mulai masuk Taman Nasional nih. Atau orang-orang biasa nyebutnya Alas Baluran. Nah, teman-teman bisa lihat lah ya, di samping kanan kita, kiri kita, itu tuh udah hutan semua.
Nah, makanya kita usahakan kalau misalnya lewat sini itu gak malam. Karena kebayangkan kalau misalnya malam itu tuh gelap banget ya pokoknya di sini kan. Nah, jadi ini kita lewatnya siang-siang. Di perjalanan kita melewati Pantai Betok. Jadi di samping kiri kita ini, ya di samping kiri kita itu udah laut teman-teman, udah lautan lepas. Nah, ini sebenarnya sebentar lagi sih nyampe Pelabuhan Ketapang. Tuh, lihat deh lautnya. Aku seneng banget. Bentar lagi nyampe Pelabuhan Ketapang. Gak sabar ketemu Bali nih. Sebenarnya sih ini tuh tinggal 10 menitan lagi lah ke Pelabuhan Ketapang. Tapi karena kita lihat ada banyak orang yang berhenti di pinggir, ini tuh jadi ada sebuah bangunan sama ada patung yang gede banget. Nah, kita lihat di situ ada banyak orang-orang yang berhenti sambil foto-foto. Nah, penasaran kan? Akhirnya kita ikutan berhenti juga deh. Sekalian mau menghirup udara luar setelah berjam-jam di mobil. Teman-teman semua, jadi sekarang kita sebenarnya 10 menit lagi ke Pelabuhan Ketapang. Tapi karena lihat view di jalan yang indah, kita mampir dulu nih. Nah, di samping kita udah ada laut. Wah, indah banget ya pemandangannya. Nah, ini Pantai Watu Dodol. Jadi ini 10 menit dari Pelabuhan Ketapang. Jadi di sini banyak orang yang berhenti juga, sekedar sambil minum teh, foto-foto. Isi tiketnya? Tiket. Ini lah. Ya, sorry ya. Nggak perlu kayaknya ada minta. Penuh banget. Kita kan jam 2 mas. Tiap jam berangkatan ya mas ya? Keberangkatannya tiap jam ya? Pemberangkatannya? Iya, tiap jam. Iya, Pak. Kita kan jam 2 ya, jam 1 boleh masuk. Bisa langsung masuk kok. Pokoknya nggak antri. Oh gitu. Oh Ya, gitu. makasih ya. Makasih ya. Langsung belok kanan, Pak. Ya. Oh, belok kanan. Oh. Langsung belok kanan. Antri banget. Langsung belok kanan, bukan di sini. Oh, kalau di sini ngalangin jalan ya. Terus kanan tuh. Zona 2 mana? Ini kita berapa mas? Ini nggak tahu. Kakak ini kakak. Sini mas. Tuh yang belakang ini aja mas. Ini. Oh, kalau sana panjang banget ya, alhamdulillah Oh, gitu. di mana mas? Di sana panjang banget. Alhamdulillah kita dapetnya di sini. Coba kalau kita duduk di sana. Kacamata. Iya, masih. Iya, jadi tadi kita udah antri mau naik ferry di gerbang 2 atau gate 2. Cuma karena kayaknya nggak dapet dan kita Security. kata security-nya. Terus karena kita pengen ngejar cepet ke Bali karena ini sudah menunjukkan jam 2 kurang seperempat. Sementara dari Gilimanuk ke Kuta masih 4 jam. Jadi tadi kita diarahkan untuk naik tongkang. Nah, ini kapal yang ini nih. Kita nih yang warna merah-merah ini nih. Jadi kita diarahkan tadi lewat dermaga LCM ya. LCM. Itu nanti panjangan. LCM. Oh. Gitu. Tadi suruh kesini katanya. Panjangan katanya. Berapa Ya, menit pak? makasih. Ke Bali berapa menit? Lagi langsung. Oh iya. Kan perjalanannya berapa menit? Oh, cuma setengah jam. Oh iya, makasih. Oh iya, makasih.
Oh, tahan dulu. Ya. Si, Ya. saja Pak, 5.000. 5.000. Terima kasih. Yuk. Oh, tahan dulu Pak, tahan dulu Pak. Iya, oke. Hati-hati keluarnya. Foto dulu. Begini juga ya. Berarti keluarnya depan sana ya berarti ya? Hah? Keluarnya ke sana, yang di sana kan ya? Bukan mundur. Begini juga ya? Oh, saya keluarnya mundur saya. Oh, gitu. Kalau yang sana bolak-balik. Kalau yang sana. Kalau yang sana. Oh, yang sana ya. Oh, iya. Oh, boleh kayak gitu ya? Parkir di dalam ya. Jadi kita tinggal keluar boleh tuh. Maksudnya nggak usah mundur, Mas? Nggak masuk-masuk aja. Enggak ada, maju aja. Masuk-maju aja nggak lupa. Oh, maju. Nanti keluarnya kan Dekat. bisa muter dalam. Oh, iya. Ya, keren. Nanti ada yang ngawal itu. Bedanya ini tadi apa? Tongkang sama ferry apa ya? Beda ukuran kapal doang. Iya sih. Iya, beda ukuran Ya, kapal cuma aja. Kalau di ferry kan sampai masuk, Iya. keluarnya nanti maju juga. Oh. Kalau di tukang sampai masuk, keluarnya nanti mundur. Oh, gitu. Kepalanya satu. Tok. Oh iya, siap. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak di situ. La haula Soalnya wala kita quwwata illa billah. kepanjangan. Mobilnya Parkir ya. Boleh Pak, bisa parkir nggak ya? Bisa parkir dulu kayak gitu, balikin. Sempit ya, nanti aja muter gini mana ya. iya, iya. Sampai maju gini dulu bos. Iya. Gini bos, nanti muter gini. Setengah jam ya, Mas? Ya. Sana nggak boleh, ke sini. kalau barang coklat apa? Tuh Brimob. Bali tuh, Kak. Banyak Bali tuh. Ini ya? Bali. Oh bener ya. Ada pengen banget. Iya deh. Lima. Sini ya Pak. Ya, stop. Yo, pemeriksaan. Ya Pak. Kita izin cek bagasi Pak ya. Oh iya boleh, silakan Pak. Yeay, alhamdulillah kita udah sampai Bali nih. Tapi jangan senang dulu karena kita masih harus ke Kuta. Dan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Kuta masih sekitar 4 jaman lagi. Aduh. Oh ya, kalau misalnya dari Jakarta ke Bali, berapa ya biaya bensinnya? Berapa juga biaya tolnya? Check it out, simak ya.